sampling, maka margin of error-nya di kisaran 5%. Cukup bagus untuk dilakukan analisis. Ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Kalau di kelompok kontrol, artinya kelompok yang tidak diberi treatment, maka hasil tingkat dukungan tentu saja ini kemudian mirip dengan pertanyaan di depan. Kalau Pilkada Jakarta dilakukan sekarang, di kelompok kontrol dukungan terhadap RK Suswono itu di angka 51,7%. Kurang lebih sama dengan pertanyaan umum di depan ya, yang bila Pilkada dilaksanakan sekarang, Anda pilih siapa? Dukungan terhadap Pram Rano itu mirip dengan yang di awal, yaitu 29,0%. Ini kalau tidak ada treatment. Tidak ada treatment itu artinya Anies tidak mendukung siapa-siapa. Atau Anies bersikap netral, tidak ikut kampanye ke siapapun. Ini kelompok kontrol. Nah, ketika di kelompok kedua kita menanyakan dengan treatment bila Anies mendukung Pramono Rano, maka yang menarik adalah Anda bisa lihat di sini yang merah, dukungan kepada RK Suswono itu di angka 40,5%. Ya, bila dilakukan treatment bahwa Anies mendukung Pramono Rano. Dukungan terhadap Pramono Rano tidak banyak berubah. Tetap di kisaran 30%. Tadinya kan 29, sekarang di 31,5%. Apa itu artinya nanti kita bisa analisis lebih jauh. Saya jelaskan dulu secara deskriptif. Kemudian di kelompok ketiga kita menanyakan siapa yang Anda pilih kalau Anies mendukung RK Suswono. Bisa dilihat di sini, dukungan terhadap RK Suswono itu menjadi di angka sekitar 53,7%. Dibandingkan dengan di kelompok kontrol, dukungan terhadap RK Suswono kalau didukung oleh Anies Baswedan sedikit lebih tinggi. Dukungan terhadap Pramono Rano, kalau Anies Baswedan mendukung RK Suswono, itu menjadi sedikit lebih rendah, menjadi 26,1%. Nah, yang menarik juga, yang belum saya sampaikan adalah ketika treatment 1, kalau Anies mendukung Pramono Rano, terlihat dukungan terhadap RK Suswono menurun, dukungan terhadap Pramono Anung sedikit naik, dan dukungan terhadap golput yang merah itu meningkat signifikan dari 3,8 menjadi 9,5%. Dukungan terhadap yang pindah ke tidak tahu tidak jawab juga meningkat dari 11,8% yang net dari tanpa ada treatment menjadi 16%. Ketika treatment dilakukan, Anies mendukung RK Suswono, jumlah golput tidak berubah banyak, jumlah tidak tahu tidak jawab juga tidak berubah banyak. Itu gambarannya. Lalu bagaimana kalau dianalisis? Seperti yang saya sampaikan tadi, eksperimen bermaksud membandingkan hasil dari treatment group, kelompok in treatment dengan kelompok kontrol, yaitu kelompok yang pertama yang tidak diberi perlakuan. Nah, kalau ada perbedaan dan perbedaannya signifikan, kita mengatakan bahwa ada pengaruh. Nah, mari kita lihat bagaimana efek dukungan Anies itu terhadap elektabilitas Pramono Rano. Kalau ini pertama, kalau Anies Baswedan mendukung Pramono Rano, maka dukungan terhadap Pramono Rano dibandingkan dengan kalau Anies netral saja tidak ada dukungan apapun, dukungan terhadap Pramono Rano meningkat sedikit sebanyak 2,48%. Tadi kan dari 29,0 menjadi 31,5 lah gitu ya. Jadi peningkatannya ada. Jadi kalau Anies mendukung Pram Rano, suara dukungan terhadap Pram Rano itu meningkat sedikit, 2,48%. Setelah dilakukan uji statistik, dites, perubahan ini, peningkatannya tidak signifikan. Jadi secara statistik tidak ada pengaruh dukungan Pram Rano terhadap elektabilitas Pram Rano pada saat ini kalau Anies melakukan dukungan terhadap Pram Rano.
terhadap kalau Anies mendukung RK Suswono, maka suara Pramrano menurun sedikit. Suara Pramrano menurun sedikit dan penurunannya sebanyak 2,93%. Jadi dukungan Anies terhadap RK Suswono itu menurunkan tingkat dukungan kepada Pramrano sebanyak 2,93%. Tapi setelah dilakukan uji statistik, dites, dukungan ini tidak signifikan penurunannya. Dengan kata lain, siapapun yang didukung oleh Anies, suara untuk Pramrano itu cenderung tidak berubah. Nah, sekarang mari kita lihat kalau suara pengaruh dukungan Anies terhadap elektabilitas RK Suswono. Kalau Anies Baswedan mendukung Pramono Rano Karno, maka akibatnya suara RK Suswono menurun tajam sebanyak, kalau di sini 11,22% angkanya itu. Dan setelah diuji secara statistik, penurunan suara RK Suswono akibat dukungan Anies kepada Pramrano itu signifikan. Dengan kata lain, dukungan Anies terhadap Pramono Rano Karno secara signifikan akan menurunkan tingkat dukungan masyarakat kepada RK Suswono. Kalau Anies Baswedan mendukung RK Suswono, maka suara RK Suswono itu naik sedikit 2,03%, tetapi tingkat kenaikan ini tidak signifikan berdasarkan uji statistik. Apa ini artinya? Ini artinya pengaruh Anies menjadi penting, menjadi signifikan, baik bagi Pramrano maupun bagi RK Suswono. Kalau Pramrano ingin kompetitif, artinya mendekatkan jarak elektabilitas antara Pramrano dengan RK Suswono, maka Pramrano memerlukan dukungan dari Anies Baswedan. Kenapa? Karena dukungan dari Anies Baswedan kepada Pramrano, walaupun tidak atau belum meningkatkan elektabilitas secara signifikan dari Pramrano, tetapi dia secara signifikan menurunkan elektabilitas dari RK Suswono. Yang diperlukan oleh Pramrano kalau mau tetap kompetitif berhadapan dengan RK Suswono. Sebaliknya, bagi RK Suswono, mereka memerlukan dukungan dari Anies Baswedan untuk memastikan agar mereka bisa tidak turun suaranya atau tetap lebih mudah melenggang untuk menjadi pemenang, atau minimal RK Suswono memerlukan sikap Anies netral, gitu. Jadi dalam konteks pengaruh ini, bahwa pasangan RK Suswono memerlukan Anies untuk mendukung RK Suswono atau minimal netral, tidak bersikap. Sebaliknya untuk Pramrano harus berusaha sedapat mungkin mendapatkan dukungan yang dinyatakan secara terbuka oleh Anies supaya itu membuka jalan bagi Pramrano untuk lebih kompetitif, bisa mengejar ketinggalan terhadap RK Suswono, karena dukungan Anies terhadap Pramrano akan berpotensi menurunkan secara signifikan dukungan terhadap RK Suswono. Kemanakah penurunan? Kan tadi kalau Anies Baswedan mendukung Pramrano, itu kan menurunkan elektabilitas dari RK Suswono. Tapi pada saat yang sama, dukungan Anies kepada Pramrano itu kan belum atau tidak meningkatkan elektabilitas dari Pramrano. Pertanyaannya, kemana para pendukung yang tadinya mendukung RK Suswono lalu kemudian tidak lalu berkurang pendukungannya? Jawabannya adalah para pendukung RK Suswono yang terpengaruh oleh dukungan Anies kepada Pramrano itu untuk sementara paling tidak larinya ke dua tempat, yaitu menjadi golput atau menjadi ragu-ragu, tidak menjawab. Walhasil,
kesimpulan dari treatment ini menunjukkan bahwa Anies punya pengaruh cukup penting, signifikan untuk mempengaruhi peta elektabilitas Pilkada Jakarta, terutama dalam hal peningkatan atau penurunan elektabilitas dari pasangan Pram-Rano dan pasangan R.K. Suswono, atau untuk membuka jalan bagi salah satu paslon untuk lebih kompetitif dan memenangkan pertarungan. Demikian saya kira kesimpulan pokok yang ada. Kalau mau saya ulangi.